segmen ini saya berkesempatan dulu ke Pak Bupati sebelum ke ya nanti setelah Pak Bupati. Ya. Kasih. Jadi makasih ini anggota DPRD juga dari aktivis menyoroti ataupun menakar ya pemerintahan kami selama 1 tahun dengan Pak Hendra. Intinya anggota Dewan Terhormat ini tetap kritis. Jadi saya ingin jawab itu karena banyak hal yang mereka sampaikan. Bahkan hampir setiap minggu itu ada RDP Pak. Itu berarti mereka kritis. Yang pertama soal RT/RW, memang ini menjadi sorotan. Kita alhamdulillah RT/RW ini sudah 7 tahun belum direvisi. Dan dengan perkembangan Kabupaten Gorontalo, investor dan sebagainya, maka menjadi kebutuhan. Kemudian yang kedua, kami punya pengalaman waktu yang lalu pada saat kita berikan izin SPBU ya, itu dipersoalkan sampai hukum. Nah sehingga memang teman-teman di PTSP, sekarang ini kewenangan sudah di PTSP Pak. Agar supaya lebih cepat dia punya izin itu. Tapi memang kami sekarang melakukan revisi, mudah-mudahan 1-2 bulan ini sudah ada. Dan ini menjadi problem itu di tingkat nasional, revisinya Pak. Karena harus ada rapat koordinasi dan pada saat kami ajukan anggaran untuk pelaksanaan koordinasi itu tidak ada di tingkat nasional. Sehingga menjadi prioritas untuk tahun ini. Insya Allah pada 2 minggu berikut kami akan diundang, salah satunya tentang itu Pak. Tapi saya kira saran-saran tadi, ini walaupun Ibu Sekda sudah mau selesai ini, asisten 1 dan juga dari Dinas PTSP, kebetulan beliau sekarang Ibu Sekda yang pengelolaannya, maka ini segera dilakukan ini. Yang kedua, ini implikasi daripada ketertarikan orang berinvestasi di Kabupaten Gorontalo. Tadi saya katakan pada saat awal saya bupati, hanya 150 miliar, terakhir itu 3,4 triliun Pak. Nah, 2 kali lipat dari anggaran APBD kita dan itu kita terus dorong. Kemudian yang berikut dana PEN. Nah ini saya ingin sampaikan karena ini banyak sorotan juga. Dana PEN ini adalah susah kita cari, kita dapatkan. Tidak semua daerah dapat, bahkan ada yang sudah ada. Dan ini kebijakan nasional diberikan dalam rangka memulihkan ekonomi kita. Tidak semua yang kita usulkan diterima Pak, dicoret. Karena apa ya? Ada ukurannya, berapa mengatasi pengangguran, berapa proyeksi pendapatan masyarakat. Itu yang di dalam ukuran-ukuran dari PEN itu sendiri. Sehingga bagi kami Kabupaten Gorontalo, mungkin sekarang yang terbesar di Provinsi Gorontalo kita 495 miliar. Saya belum tahu provinsi ya, kalau kabupaten kota kita yang terbesar. Yang berikut, ini dana PEN berbeda dengan DAK dan DAU Pak. Proses penyelesaiannya. Harus ada konsultasi secara terus-menerus sampai pusat. SMI. Jadi sebelum mencairkan, kita sampaikan dulu, ini tidak sama dengan DAK dan DAU. Nah oleh karena itu pada saat yang lalu ada keterlambatan, bukan karena kami pemerintah daerah, ini juga ada problema dengan pengusaha. Melaporkannya terlambat. Nah, tetapi alhamdulillah nanti akan dijawab mungkin oleh Pak Kabak, oleh Sekretaris Keuangan. Dana kita sekarang 20 miliar lebih ada Pak. Kalau ini diselesaikan maka akan dicairkan tahap ketiga. Jadi ada proses tidak seperti DAU maupun DAK. Nah, itu saya kira dan apa yang disampaikan tadi memang benar beberapa proyek ini ada yang multi years, ada yang single years. Single years ini ada yang mau selesai tapi belum selesai maka diberi waktu. Kita kan ingin menyelamatkan juga pengusaha Pak. Kita buat perkadanya sehingga dia bisa diperpanjang waktunya. Jadi kita juga tidak mau segera dipangkas, diputus dia, diberi ruang. Apalagi ini pengusaha kita di sini. Memang menjadi problem. Saya tadi di dialog saya juga, ini pengusaha juga kalau memang tidak ada uang jangan menjadi kontraktor. Gitu. Udahlah menanam jagung saja misalnya. Karena harus ada uang muka dan seterusnya. Padahal di dana PEN ini ada aturan-aturan yang harus kita selesaikan. Ini saya kira, saya setuju tadi yang disampaikan disoroti tadi, ada jalan yang mestinya masih bagus dibongkar, kemudian belum dibuat Pak. Akhirnya kami yang disoroti.
Nah, saya berharap ini menjadi pengawalan bagi kita sekalian. Terima kasih kepada DPRD juga sudah turun langsung ke lapangan. Intinya PEN ini ada Pak. Apalagi ini harapan pemerintah pusat harus selesai untuk memulihkan ekonomi. Kan tujuannya ke sana. Kalau tidak selesai justru bukan memulihkan ekonomi, bahkan merugikan daerah. Apalagi kami sudah ada kontrak di sana Pak. Dan ada yang multi area seperti pasar shopping dan seterusnya. Kemudian yang berikut, nanti mungkin ada tambahan dari ini, dari keuangan ya. Dari PKS ini, jadi begini, apa yang beliau sampaikan, saya kira RPJMD ini kita rumuskan bersama dengan DPRD. Bahwa Madani tidak dihilangkan Pak. Gemilang mandiri menuju masyarakat Madani. Masyarakat Madani itu cita-cita 2030 Pak. 2016 sampai 2021 itu yang disebut dengan mantap. 21 2025, 26 itu mandiri. Dan terakhir Madani. Karena memang untuk menuju masyarakat Madani itu sesuatu yang luar biasa. Orang taat asas, orang terbuka, orang elegan, orang bersih, orang taat hukum dan seterusnya. Jadi tidak dihilangkan itu Pak. Yang kedua, gemilang itu adalah melebihi target, punya prestasi. Alhamdulillah 5 tahun yang lalu dari semua program kita hampir 60% gemilang, artinya melampaui target. Kemudian kurang lebih 30% yang memenuhi target dan 10% tidak memenuhi target. Itu ada atas evaluasi kita. Jadi saya kira itu menjadi penyemangat bagi kita sekalian. Kemudian yang berikut dari pembayaran PEN saya kira saya sudah sampaikan itu tidak ada masalah sekarang, cuma masalahnya adalah administrasi yang harus selalu dilaporkan ke tingkat nasional karena ini berbeda dengan dana DAP dan dana DAU. Yang berikut tadi Pak ini juga soal Bolihuto. Ini Bolihuto sebenarnya karena memang hari ini menjadi problem kesehatan. Kita bergembira Kabupaten Gorontalo ini jumlah penduduk banyak, maka tidak cukup dengan satu rumah sakit. Karena itu kami dorong rumah sakit di Bolihuto. Bolihuto itu penduduknya kurang lebih 100.000 lebih Pak, hampir satu kabupaten. Bahkan hari ini mereka ingin menjadi satu kabupaten. Ini sebenarnya dalam rangka persiapan kabupaten juga. Kalaupun ada ini belum selesai, alhamdulillah selama 3 tahun ini mudah-mudahan tahun ini kita selesaikan Pak. Kita bisa lihat melebihi dari Dunda Pak. Dan ini harus kegembiraan bagi ini. Memang masih ada enggan yang ini karena memang belum selesai. Kalau memang sudah selesai ya insya Allah orang Bolihuto, bahkan rencana kami itu dari Paguyaman kita bisa tarik. Paguyaman Bualem. Sehingga pelayanannya bukan hanya Kabupaten Bolihuto nanti atau masyarakat Bolihuto tapi juga dari sana. Kemudian yang berikut masalah sekda tadi dan mungkin saya ingin menjawab juga PLT. Jadi PLT itu adalah orang yang berhalangan tetap. Berhalangan tetap itu ada beberapa. Satu meninggal dunia, yang kedua mengundurkan diri. Maka Pak ini adalah mengundurkan diri. Beliau tidak bisa lagi menjadi sekda. Maka dilakukan PLT. Nah, dan ini saya kira cuma 1 bulan lebih, insya Allah bulan depan sudah ada sekda yang baru. Jadi kalau PLH itu berhalangan tidak tetap. Jadi beliau misalnya bertugas di tempat yang lain dan seterusnya. Ini beliau masih berada di sini. Tetapi sudah mengundurkan diri. Kata kuncinya di mengundurkan diri. Maka harus di PLT. Kemudian yang berikut masalah pengelolaan keuangan Pak ini. Soal transparansi saya kira sudah jelaskan tadi. Masalah pengelolaan keuangan saya kira alhamdulillah Kabupaten Gorontalo sampai hari ini sudah berapa kali Bu Sekda ya? 11 kali. 11 kali dan selama saya Bupati WTP. Indikatornya jelas, walaupun itu bukan menjadi salah satu utama indikator. Tetapi perlu inovasi, memang benar yang dikatakan tadi, 2 tahun terakhir kami punya PAD itu tidak memenuhi target. Oleh karena itu tahun ini kami selama pengalaman saya 5 tahun, kita ini cuma tahu belanja Pak, tapi tidak tahu mencari uang. Pokoknya cuma usulan belanja. Maka oleh karena itu saya melahirkan Dipenda. Dinas Pendapatan Daerah dan tahun ini kami targetnya adalah kurang lebih hampir 40 miliar. Dari 160 miliar kita berharap menjadi 190 miliar. Waktu saya awal pemerintah kabupaten itu cuma kurang lebih 80 miliar dan terjadi peningkatan secara terus menerus. Memang memenuhi target Pak
Susanto itu tidak memenuhi target karena 2 tahun terakhir kita. Nah, berikut juga ada hal-hal yang keuangan yang lain. Selama ini, Pak ini ya, kami tidak ada masalah. Cuma setelah COVID, wah ini gara-gara refocusing ke sana kemari, disitulah menjadi problem. Terjadilah uang ADD tidak sempat dibayar 1 bulan dan seterusnya. Tapi kalau dibandingkan di tempat yang lain, bahkan ada kasihan tenaga kontrak yang tidak dibayar. Kami semuanya dibayar, Pak. Tidak ada yang tidak dibayar. Jadi TPP apa segala kita bayar. Kemudian yang berikut, memang menjadi problem kita ini, kita pemerintahan lebih pada regulator, Pak. Padahal butuh akselerator. Dan itulah orang luar bisa berakselerasi. Karena kita dari pemerintahan lebih banyak pada regulator. Hambatan-hambatan seperti RTRW tadi, Pak. Karena di sisi lain hari ini dengan proses demokrasi terbuka, kita salah sedikit. Itu terus terang saja masalah SPBU itu hampir setahun kami diperiksa. Padahal ini adalah investasi. Jadi memang butuh kolaborasi yang baik dengan APH dan seterusnya, Pak. Kalau tidak, kami menjadi problem. Karena itu selalu saya katakan sukses dan selamat. Kita tidak mau sukses juga tapi ingin selamat, Pak Sidu ya. Kemudian yang berikut dari Demokrat, terima kasih Pak. Saya kira RPJMD kita sepakati. Terima kasih Pak Nasdem ya. Kritis. Kita berharap kita semua kritis tapi didasarkan pada data seperti Pak Alyun. Kemudian disampaikan dengan santun dan ada solusi. Nah, sampaikan dengan baik dan itu saya kira yang kita harapkan. Pertanian Pak, memang benar Pak. Menjadi kendala kita hari ini pupuk dan bibit. Karena itu pada saat saya bicara dengan Pak Menteri Pertanian, Pak Menteri kalau bisa dapat ke depan itu dikasih keluar saja ini subsidi pupuk dengan bibit. Kita ingin mendorong kemandirian petani. Diberikanlah alat-alat pertanian saja. Daripada hemat terlambat lah itu. Kita usulkan juga kadangkala ada yang kita minta bibit begini yang disenangi petani, dikasih yang begini. Itu kendala kita di sekarang karena adanya subsidi. Petani kita tidak mandiri. Oleh karena itu sekarang kami dorong KUR. Dana KUR sekarang kalau tidak salah untuk padi dengan jagung itu kurang lebih 10 juta. Nah, waktu Pak RG datang itu kan dengan OJK dan sedikit. Itu kita dorong. Kenapa? Karena kemandirian petani. Subsidi ini semua Pak tanam. Padahal 1 hektar itu dia punya keuntungan kurang lebih 30 juta Pak. Kenapa harus menunggu subsidi? Inilah cara berpikir petani kita dorong ke kemandirian. Karena ada dana KUR. Tanpa ada agunan Pak. Yang penting ada lahan dan seterusnya dia bisa diberikan 10 sampai 12 juta. Jadi memang benar keluhan Pak Sabah karena beliau juga petani nih ya. Kami mendorong ini ke KUR dan kemandirian petani. Saya sudah tekankan sama Kadis Pertanian. Apalagi ini sudah periode kedua beliau. Kemandirian petani 2. 1 melahirkan bibit kita sendiri. Dan yang kedua bagaimana pupuk kita buat sendiri. Yaitu pupuk organik. Kita organik itu gampang. Kenapa subsidi yang kadang-kala lambat. Dan kadang-kala tidak ada. Kebutuhan kita banyak. Yang disubsidi cuma sedikit. Kemudian yang berikut dari PAD tadi saya kira saya sudah jawab. Kemudian yang berikut hutang. Jadi begini Bapak sekalian, sampai hari ini implikasi PEN terhadap kita itu tidak ada. Belum dipotong Pak. Saya juga belum tahu kapan mau dipotong. Mungkin diselesaikan dulu. Ya. Karena itu jadi sebenarnya prinsip PEN ini dana DAU yang dipercepat Pak. Yang mestinya dikasih 10 tahun dikasih 1 kali. 600 miliar. Sekarang suatu saat dipotong 30 miliar. Begitu Pak. Tapi mudah-mudahan mungkin ada aturan baru udahlah. Ini kan right Indonesia juga itu. Kita bergembira soal itu. Jadi intinya hari ini belum berimplikasi kepada dana DAU kita tahun 2022. Padahal sejak tahun 2021. Tadi Pak Peda juga saya diskusikan dengan keuangan. Kemudian yang berikut. Tadi tata ruang sudah, masalah nakes ini Pak ini ya dengan perangkat desa. Jadi sekali lagi evaluasi ini kita lakukan Pak. 3. Pertama kompetensi, yang kedua kinerja, dan yang ketiga kelakuan.
P3K. Nah, saya juga tidak tahu kenapa kadangkala ini ada yang misalnya di aparat desa dihubungkan ini keluarga si A. Saya sama sekali tidak tahu ini. Ada BK PSDM yang melakukan evaluasi, ada kepala desa. Loh, saya selalu diseroti. Mestinya kepala desa dong yang, atau juga nakes, ada kepala dinas dan seterusnya yang mengusulkan kepada kita. Nah, tapi oke lah, kita lihat kembali mereka ini, apalagi ini kan, ini yang jadi problem tahun depan Pak. Bukan tahun ini, tahun depan tidak ada lagi tenaga kontrak. Semuanya menjadi PNS dan PPK. P3K. Ini luar biasa Pak. Jadi sebenarnya kondisi ini ada prakondisi di Kabupaten Gorontalo. Jangan sampai 100% jadi ini. Kalau tahun depan ujian mereka tidak lulus, bagaimana? Ini kan pusat yang menilai semuanya. Nah itu, tapi ini masukan. Jadi nanti Pak Kadis Kesehatan, PLT, tadi ada nakes dan juga ada aparat, kita cek kembali di mana problem mereka. Nah, sehingga kalau kemungkinan masih bisa ditarik, ya kita tarik. Kemudian yang berikut, saya kira Pak Rahmat ya, jadi Gemilang dan Gemalang ya. Ya, saya kira ini menjadi penyemangat bagi kami. Memang tidak bisa dipungkiri 2 tahun terakhir ini semua daerah merasakan Pak. Tapi saya kira ini menjadi penyemangat kepada kami. KPM tadi Pak ya, 43.000. Jadi memang benar. Karena itu tadi saya segera undang dinas, besok saya rapat sore. Coba dipaparkan datanya, karena ternyata ada kesalahan Pak. Kita sudah ajukan melalui online, tapi harus ditandatangani bupati kalau tidak salah begitu. Jadi ini dinas sosial ini kelihatannya begitu rajin, cepat, tapi salah administrasi. Nah, sehingga segera kita perbaiki dan insya Allah 43.000 itu bisa segera dilayani. Berikut juga sorotan masalah BNT. Memang benar, mulai tahun bulan ini kalau tidak salah sudah kantor pos Pak. Dulu itu langsung melalui BRI ke Ewarung. Kepada KPM belanja di Ewarung. Sekarang Pak Sidu, nanti Pak Sidu dia boleh ikut meja teman ya. Karena yang nggak tahu lapangan saya mau cek itu ini. Maka setelah saya cek ini kantor pos sekarang. Jadi besok saya akan undang kantor pos. Karena begini, kalau kantor pos dikasih uang langsung Pak. Terus penyerahannya bagaimana? Jangan sampai orang Asparaga pergi di Limboto Pak. Kasihan cuma uang 200.000. Kalau BRI langsung Pak. Dikasih di sana kemudian diambil melalui Ewarung. Nah proses ini kita akan lihat. Jadi satu masalah data dan yang kedua proses. Dan yang ketiga saya setuju tadi bahwa belanjanya itu belanja beras di situ. Ini Pak Sidu saya bilang belanja beras itu. Belanja telur di situ. Belanja sayur di situ agar supaya 8 miliar 10 miliar ini berdampak kepada ekonomi di situ. Jangan pi belanja di Surabaya Pak. Jangan pi belanja di tempat yang lain. Bahkan saya sudah buat aturan belanja di Kabupaten Gorontalo. Kecuali tidak ada. Agar supaya ekonomi kita jalan. Kalau 8 miliar 1 tahun berarti hampir 100 miliar Pak. Berikut masalah PEN saya kira sudah saya jawab. Pak Rauf Abdul Aziz ini RT/RW. Saya kira masukan yang baik Pak, insya Allah kita segera. Pak Alyun ya ini, Pak Alyun, walau maaf lampu menara itu selama hampir 2 tahun kita tidak ini bukan karena politik, karena memang menarik bagi rakyat itu lampu Pak. Nah Alhamdulillah tahun ini memang tahun kebangkitan kita, saya sudah canangkan. Maka hal-hal yang bagus menarik itu kita terus. Ini tanggal 11 saya akan meresmikan sirkuit Pak. Jadi kalau di NTB ada Mandalika, maka di sini ada sirkuit Bongokulawa. Ya, sudah mendaftar saya dengar 800 Pak ini ya. Berapa? 800 yang sudah mendaftar pembalap seluruh Indonesia Pak. Jadi ini ekonomi kita sudah mulai kita gerakkan melalui cara-cara tadi ya. Kemudian tadi ini Pak, untuk mengevaluasi saya senang tadi membandingkan Pak. Ada membandingkan antar kita atau orang lain. Tadi Bapak membandingkan dengan Pak David. Kondisi Pak David berbeda dengan kita. Tapi intinya selama saya misalnya kemiskinan, waktu saya terima sama beliau 21,8. Sekarang 17,89. Hampir rata-rata 1% Pak. Ini
saya ingin sampaikan data ini semuanya data BPS Pak. Jadi kami tidak menggunakan ini data BPS karena itulah yang masih dipercaya oleh kita. Itu saya kira kaitannya dengan kemiskinan. Yang kedua, fertilitas tadi, angka kelahiran ya. Nanti kita lihat, ini orang BKN juga, tapi setahu saya hanya 1% lebih kita punya angka kelahiran. Tetapi kalau saya lihat di sini mungkin mobilitas Pak. Orang bukan yang lahir, tapi orang datang ke Kabupaten Gorontalo. Karena adanya tertarik tadi investasi Pak. Lapangan kerja dan sebagainya banyak di sana. Kita lihat silo-silo dan sebagainya berada di Kabupaten Banyar ini. Mungkin itu daya tarik termasuk dana PEN. Pekerja saya cek contohnya rumah sakit Bayangkara itu sudah diresmikan. Saya tanya kebanyakan orang Bonemolango, orang Gorontalo Utara. Saya ingin tegur ya ini kenapa dari sana, tapi udah ini kan Gorontalo semua ini juga. Artinya apa? Ada mobilitas orang masuk ke daerah. Nanti kita cek datanya apakah ini karena angka kelahiran ataukah angka orang pindah. Hari ini Bapak sekalian, orang mau pindah PNS di Kabupaten Gorontalo hampir 500 orang sekarang. Saya juga tanya-tanya, kenapa Anda mau pindah di sini padahal ada kota, ada Bonemolango, ada Pohuwatu yang kosong. Ada Gorontalo Utara, kenapa Kabupaten Gorontalo? Mungkin TPP-nya lancar atau karir dari ASN-nya diberi ruang, kita tidak hambat dia. Bahkan menjadi dokter juga banyak dan seterusnya, mungkin itu. Ya. Kalau meninggal mungkin diupacarakan atau bagaimana? Saya juga tidak tahu. Tapi itulah mungkin mobilitas yang harus kita cek Pak Alin ya. Saya terima kasih. Beliau punya angka-angka seperti itu. Kemudian yang berikut masalah pendidikan. Memang benar Pak. IPM kita kalau kita lihat memang naik. Setiap tahun. Dibandingkan dengan yang tempat lain. Kami memang waktu saya jadi bupati. Kita ranking terakhir paling tinggi kemiskinan. Sekarang ranking 4 atau ranking 3. Kalau kita bandingkan dengan daerah lain. Begitu pula IPM. Alhamdulillah IPM kita sekarang ranking 3. Setelah kota Gorontalo, Bonemolango, begitu Kabupaten Gorontalo. Artinya dalam posisi yang jumlah penduduk yang banyak, kami masih bisa bergerak. Nah ini yang tren yang ini. Contoh konkret lagi kemiskinan Pak. Provinsi Gorontalo yang selalu dipersoalkan. Saya kira benar itu. Tetapi harus dilihat juga kinerja pemerintahan. Dari 35% kalau tidak salah di awal provinsi, sekarang tinggal 15%. Berarti ada penurunan 20%. Nah di situ saya senang ada membanding-bandingkan. Disitulah cara mengevaluasi Pak orang statistik ya. Membandingkan antara waktu maupun antar orang lain. Menjadi pemacu bagi kita sekalian. Saya kira mungkin itu yang saya ingin sampaikan. Intinya saya terima kasih. Ada kritikan, ada masukan yang baik. Menjadi penyemangat saya dengan Pak Hendra. Dan juga didukung oleh DPRD dan juga seluruh masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.